Halo semuanya, terima kasih untuk semua yang udah hadir mendengarkan. Perkenalkan aku Peti dari Potluck Podcast, sebuah kanal podcast yang bercerita tentang hal-hal kreatif dan edukatif. Nah, di sesi Lead Beat dari Jakarta Content Week hari ini, aku bersama dengan seorang ilustrator yang karya-karyanya fokus di seni botani. Namanya Yunike Nugroho alias Mbak Keke. Kamu bisa intip akun Instagramnya dulu nih di @inikeke kalau misalnya belum tahu. Tapi kalau udah lihat pasti kamu akan suka dengan isinya karena hampir semuanya ilustrasi botani dan bagus-bagus sekali. Mbak Keke ini juga pendirinya Indonesian Society of Botanical Artists alias IDSBA tahun 2017. IDSBA ini didirikan untuk mempromosikan seni botani di Indonesia dan juga menyediakan informasi tentang pentingnya dan keindahan tumbuh-tumbuhan, terutama flora yang natif Indonesia yang untuk memperkenalkan ke publik yang lebih luas. Nanti kita ngobrolin lebih lanjut juga soal ini. Dan di sesi ini kita akan dengerin cerita dari Mbak Keke soal profesinya sebagai ilustrator yang fokus di seni botani, spesifik banget di antara tren ilustrasi lainnya. Walaupun aku ngelihat memang banyak ilustrator yang suka menggambar tumbuh-tumbuhan, tapi kayaknya style-nya memang agak berbeda dari yang diusung oleh Mbak Keke ini. Nah, Mbak Keke ini mulai menggarap karya-karya botani sejak tahun 2012, jadi pasti ada banyak banget insight yang bisa kita dapetin. Misalnya kayak caranya dia bekerja, teknik yang digunakan, dan juga potensi yang menarik dari seni botani ini. Langsung aja kali ya, kita halo-halo dulu. Halo Mbak Keke, apa kabarnya? Halo semua, halo Mbak Pepi. Halo. Ngobrol di sini juga senang banget diundang Jakten untuk berbagi informasi, terutama mengenalkan seni botani. Oke. Ini Mbak Keke lagi di Jogja ya? Iya, saya tinggal di Jogja. Oke. Kalau sekarang kesibukannya lagi apa aja nih? Masih sih, jadi tetap mengerjakan ilustrasi atau lukisan pesanan. Kebetulan Hmm. ada pesanan dari Belgia dan juga dari produsen di Jakarta untuk kemasan dan produk-produk lain. Tapi juga Hmm. ada yang memang untuk melukis lukisan botani yang dipesan sebagai koleksi Oke. lukisan aslinya, bukan sebagai lisensi image. Oh, Gitu. oke. Oke, baiklah. Kalau gitu sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin Mbak Keke mau presentasi dulu? Oh ya, boleh. Ya. Mungkin boleh diputarkan slide yang sudah saya siapkan. Oke, mungkin saya akan ngobrolin sedikit tentang uh, seni botani ya. Dan di sini boleh next slide. Perkenalan sedikit. Halo, saya Yunike Nugroho. Boleh terus lanjut. Saya biasa dipanggil Keke, seperti yang sudah dikenalkan Mbak Pepi tadi, dan saya menggeluti seni botani seperti yang disebut sejak tahun 2012, dan itu dari perjumpaan tidak terencana dengan Perhimpunan Seni Botani di Inggris sekitar ya awal tahun 2012 itu. Nah, dari titik itu saya menemukan kecintaan untuk melukis tumbuhan. Saat ini selain melukis, saya juga mengajar sekali. Nah, saat ini saya juga seorang fellow dari Perhimpunan Seni Botani Tertua, namanya The Society of Botanical Artists di Inggris, dan juga tadi sudah disebut merupakan salah satu pendiri dari Indonesian Society of Botanical Artists. Ini adalah komunitas seni botani di Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat untuk mengenal lebih lanjut bagaimana sih seni botani atau ilustrasi botani, bisa gabung di komunitas kami. Sebagai seniman botani, saya juga bekerja sebagai ilustrator lepas. Jadi itu sebenarnya dua profesi yang tidak sepenuhnya sama, tapi saling membantu sih, saling mendukung secara keterampilan dan kemampuan. Nah, sebagai ilustrator lepas, saya bekerja sama dengan cukup banyak klien dari berbagai negara. Ada Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Norwegia, Turki, Mesir, Cina, Jepang, macam-macam deh. Dan tentunya Indonesia juga. Karya saya muncul antara lain pada seri Perangko Musim Semi 2018 oleh Canada Post, juga beberapa sampul buku terbitan Penguin, Random House, Harlequin, hingga ilustrasi komersial untuk kemasan atau promosi iklan dari Shiseido, Avon USA, ada juga Excelso dan kapal api untuk Indonesia. Boleh next slide?
Next slide, please. Sebagai seniman botani, saya juga mendapat kehormatan saat beberapa karya saya lolos dan dikoleksi oleh lembaga ternama, antara lain The Hahn Institute of Botanical Documentation, Carnegie Mellon University di Amerika Serikat, kemudian juga The Victorian State Botanical Collection di Australia, dan yang terakhir The Flood Legion for the Royal Botanic Garden Edinburgh di Skotlandia. Nah, dengan latar seperti itu mungkin belum begitu jelas sebetulnya apa ya yang saya kerjakan atau apa yang saya geluti. Jadi saya akan memberi sedikit gambaran apa itu seni botani. Boleh next slide? Apa itu seni botani? Lanjut. Dibuka aja mungkin semuanya. Jadi seni botani ini bisa dibuat secara ringkas adalah perpaduan seni rupa dan kajian botani atau sains. Kalau ditanya apa ya yang membedakan dengan gaya ilustrasi lain seperti yang tadi ditanya, saya rasa muatan ilmiah yang membedakannya dari ilustrasi umum atau karya seni rupa lain. Jadi seniman botani dituntut menciptakan karya yang tidak sekedar menyenangkan mata, tapi juga akurat secara botani atau ilmu botani. Ini juga membedakan seni dan ilustrasi botani dari lukisan bersubjek bunga atau floral atau still life, yaitu harus tetap akurat secara botani. Tapi perlu saya jelaskan juga bahwa ada spektrum dalam bidang ini, dari yang sangat saintifik seperti ilustrasi botani hingga yang lebih nyeni seperti seni botani kontemporer, seperti itu. Boleh next slide? Dibuka semuanya. Jadi kalau digambarkan seperti ini nih, ada spektrum atau gradasi. Di satu ujung ada ilustrasi botani, biasanya digambar hitam putih dengan tinta, memuat lengkap semua bagian tumbuhan, bunga, daun, biji, buah, akar gitu ya, sampai irisan penampang organ reproduksi dengan skala yang cermat. Nah, ilustrasi botani yang hitam putih tadi memang mengutamakan sains, karena tugasnya melayani ilmu botani, misalnya untuk identifikasi spesies baru, varian baru, taksa baru, atau untuk penerbitan ilmiah lainnya. Dan ilustrasi botani ini memang harus akurat, sangat akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga bisa jadi dia tidak terlalu bisa mementingkan sisi keindahan atau ekspresi pribadi seniman atau ilustrator seperti umumnya seni lainnya ya, yang mengutamakan ekspresi pribadi seniman. Nah, yang seperti itu di ujung yang sains tadi ya. Entah di ujung lain, kalau seni rupa umum, jadi umumnya seni rupa itu kan bebas, merdeka gitu ya. Nah, seni botani, baik yang konvensional maupun kontemporer, itu berada di tengah-tengah. Seni botani tetap harus akurat secara botani, tapi tidak harus lengkap ilustrasi botani. Seniman juga biasanya lebih leluasa untuk mengedepankan aspek keindahan atau ekspresi pribadinya. Nah, memang kadang ada sih polemik ketika ini karya seni botani tapi kok sulit dibedakan dari lukisan bunga atau still life. Nah, bagaimana membedakannya? Harusnya dalam karya seni botani, sekalipun tidak lengkap bagian tumbuhan yang dilukis, identifikasinya harus tetap jelas. Itu sih salah satu cirinya. Nah, seni botani ini tadi saya bilang, sudah saya sebut ya, ada yang konvensional, ada yang kontemporer. Memang beragam. Dalam seni botani konvensional, ada kaidah-kaidah yang lebih ketat. Misalnya, saya soalnya belajar seni botani di Inggris, dan Inggris itu termasuk konvensional, yang mengajari saya juga sudah sepuh-sepuh. Terus saya dikasih tahu bahwa ukuran harusnya sesuai aslinya. Sementara saya sebenarnya lebih suka diperbesar gitu ya. Jadi ukuran harus sesuai aslinya. Kemudian sampel tumbuhan itu harus prima. Jadi kalau kelopaknya
dalam deskripsi ilmiah 5 ya harus 5. Kalau misalnya dia cacat hanya tinggal 4, nggak boleh dilukis gitu ya. Jadi tumbuhan harus 5, kemudian tidak ada bayangan jatuh. Jadi boleh kalau itu bayangan yang menjadi bentuk gitu ya. Tapi kalau bayangan jatuh tidak boleh. Kemudian latar belakangnya tidak boleh distraktif. Jadi makanya sering kalau lukisan botani itu polos. Putih polos, hitam polos, seperti itu. Ada juga seni botani kontemporer yang mendobrak pakem. Jadi yang sekarang itu lebih ngetren, itu lebih ekspresif, lebih eksperimental, lebih bermain-main. Misalnya contoh karyanya itu yang ditampilkan malah tumbuhan yang sudah layu, sudah kering gitu. Daun yang kering gitu, atau bunga yang sudah layu gitu, atau buah yang cacat karena dimakan hama, daun yang bolong-bolong karena rusak, dan lainnya. Di sini saya pikir semuanya sebetulnya seniman maupun ilustrator botani itu bergulat mencari keseimbangan sekaligus bermain-main dalam pagar sains dan estetika untuk menampilkan tumbuhan. Nah, karya-karya terbaik bukan saja mencapai keseimbangan itu, tapi kesempurnaan dari keduanya, baik ilmiah maupun keindahan, seperti yang diutarakan Wilfrid Blunt in The Best Botanical Expression, beauty is no sacrifice for truth of the form. Jadi keindahan juga nggak dibuang atau dikorbankan untuk keindahan, maupun keindahan juga tidak dikorbankan untuk mengejar sains. Jadi harus seimbang dan kalau bisa dicapai kesempurnaan dari kedua sisi itu. Begitu tentang gambaran seni botani. Nah, kemarin juga muncul pertanyaan, mungkin boleh next slide. Slide berikutnya. Kenapa harus sulit-sulit menggambar atau melukis tumbuhan ketika kamu bisa memotretnya saja? Iya benar, sekarang sudah ada teknologi fotografi yang lebih cepat dan instan. Tapi perlu diingat bahwa seni mendokumentasi tumbuhan ini sudah berlangsung jauh lebih lama daripada fotografi. Sudah sebelum Masehi ya, seni melukis tumbuhan ini. Nah, fotografi memang tampaknya menjadi alternatif pengganti dan memenuhi beberapa kebutuhan yang dulu diisi seni dan ilustrasi botani. Nyatanya, seni ini tetap ada hingga saat ini. Bahkan kalau boleh dibilang, misalnya saya melihat sendiri dan merasakan saat ini sedang bangkit secara global. Jadi bukan cuma di negara tertentu, tapi secara global. Mungkin nanti bisa saya bagikan. Jadi saya pikir ada kelebihan seni dan ilustrasi botani di antara dibanding dengan fotografi. Dan saya pikir antara lain adalah adanya kontrol perhatian. Jadi ilustrator atau seniman mampu menampilkan sesuatu yang penting dan utama dan membuang bagian yang tidak relevan secara sadar dan selektif. Karena sebetulnya cara manusia melihat itu tidak sama dengan cara kamera bekerja. Nah, ilustrasi atau seni botani itu lebih mencolok atau menarik mata dan menjelaskan sesuatu dengan lebih baik. Dalam karya seni dan ilustrasi botani, perhatian khalayak atau kita diarahkan lebih baik daripada foto. Kalau boleh diilustrasikan sederhananya begini. Kalau orang menyaksikan suatu peristiwa, misalnya kecelakaan di jalan raya, dengan dia membaca berita atau artikel tentang peristiwa itu, tentunya persepsi dan informasi yang didapatkan tidak sama. Begitu juga antara foto dan karya seni atau ilustrasi botani. Selain itu, seperti ilustrasi botani, itu tetap masih dibutuhkan sebagai dokumentasi pendukung yang sangat penting dalam pendeskripsian suatu taksa atau spesies tanaman baru. Mengapa tidak cukup foto? Sebetulnya foto juga dipakai sih di dalam jurnal-jurnal terakhir gitu ya. Tapi tetap harus disertai ilustrasi botani. Mengapa? Karena informasi botani yang dalam deskripsi ditulis itu tampil dengan lebih jelas, lebih baik, lebih selektif di dalam gambar dibanding foto. Misalnya,
karakteristik pada bagian-bagian tumbuhan, terutama strukturnya itu jelas tergambar gitu, daripada terfoto. Untuk membedakan spesies satu dengan lainnya, karena kalau dalam ilustrasi botani sangat penting untuk bisa membedakan spesies satu dengan spesies lainnya meskipun dalam satu genus atau marga. Dan itu perbedaannya bisa sangat sangat subtil gitu. Kalau mata awal mungkin tidak melihat perbedaannya gitu ya, tapi untuk mengidentifikasi tumbuhan supaya ketika orang melihat ilustrasi itu dia bisa mempunyai bukti yang cukup untuk menentukan apakah ini spesies baru, apakah ini spesies yang sudah ada, itu bisa dijadikan bahan untuk menentukan spesies baru atau tidak. Jadi segitu ilmiahnya. Nah, sementara dalam fotografi, bagian-bagian itu mungkin ada atau tampak, tapi dengan mudah terabaikan atau tidak disadari. Jadi ada kekuatan di dalam ilustrasi. Nah, meskipun sebetulnya foto itu juga sangat membantu. Seniman maupun ilustrator botani masa kini mungkin menggunakan foto sebagai salah satu alat kerja. Tapi menurut saya karyanya tidak serta-merta menjadi salinan dari foto itu. Interpretasi seniman, pengetahuan botani, itu pembedanya. Juga dengan spesimen hidup. Jadi kalau orang melukis dari tumbuhan langsung, itu pun seniman tidak sekadar menyalin tumbuhan di hadapannya. Tapi ia harus mengolah dan menjelaskan tumbuhan itu. Struktur, morfologi, habitus, dan lainnya. Itu sih pembedanya. Apakah menyalin alam, apakah menyalin foto, itu penjelasan dari saya. Sementara ada poin lagi lainnya, kenapa seni dan ilustrasi botani ini masih penting bagi pelaku seperti saya. Menggambar atau melukis lewat observasi adalah cara belajar yang efektif. Subjek yang pernah saya gambar atau lukis, saya pahami dan tersimpan kuat dalam benak dengan lebih kuat, lebih mendalam daripada tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bunga atau apapun yang pernah saya potret atau foto. Jadi sangat penting untuk belajar dengan menggambar. Saya pikir banyak penelitian tentang itu ya. Menggambar adalah cara belajar yang baik sekali atau sangat efektif sekali. Selain itu buat saya, melukis botani ini meditatif. Jadi membuat tenang. Jadi kalau yang butuh kedamaian mungkin boleh itu berlatih melukis botani. Karena melukis sesuatu yang kecil, yang rinci itu memang bukan sesuatu yang bisa terburu-buru, tetapi sesuatu yang butuh waktu dan itu menenangkan. Kemudian ada kelebihan lainnya dari kerja para seniman dan ilustrator botani. Mereka mampu merekonstruksi dan menciptakan kembali. Misalnya ketika spesies itu sudah langka atau punah, sehingga hanya ada herbarium atau awetan yang tersimpan. Itu seniman akan bisa, atau ilustrator botani akan bisa menghidupkannya kembali. Seperti itu. Boleh slide berikutnya. Saya akan menunjukkan beberapa contoh karya. Sebetulnya sangat banyak contoh-contoh karya seni dan ilustrasi botani yang bisa ditelusuri lewat internet. Karena terus terang karya saya belum terlalu banyak, karena saya baru mengenal seni botani tahun 2012. Tapi saya coba pilihkan dari karya yang terbatas itu, dan mungkin karya saya belum bisa menjadi contoh ideal sebagai karya saintifik. Ini yang saya kerjakan, karya yang baru saja lolos untuk Florilegium for the Royal Botanic Garden Edinburgh, di spesies baru yang relatif langka, dan saya tidak berhasil mendapatkan spesimennya. Jadi saya terpaksa bekerja berdasarkan deskripsi ilmiah, rekonstruksi foto dan herbarium atau awetan kering, dan konsultasi bolak-balik dengan botaniwan dari Taman Botani itu dari Edinburgh. Saya juga harus mengolah pemahaman saya dari spesies tumbuhan lain yang berkerabat supaya saya punya dapat gambaran lebih lengkap yang bisa saya akses. Seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini juga karya saya lainnya. Ini adalah anggrek selot yang terancam kritis, Rapiopedilum vaerianum.
lukisan yang paling kanan itu yang menjadi koleksi The Victorian State Botanical Documentation. Boleh lanjut? Dari praktek-praktek seni botani, saya jadi punya keterampilan atau terbentuk keterampilan-keterampilan yang berguna bagi pekerjaan saya sebagai ilustrator lepas. Berikut contohnya yang saya kerjakan, misalnya saya ini untuk komersial sih, tapi saya buat seperti ilustrasi atau lukisan botani, jadi cukup lengkap bagian-bagiannya. Boleh lanjut? Nah, ini seri perangkukan Agathos, menampilkan 2 spesies terpisah dari genus Nelumbo. Setelah menang pitching dan dipilih oleh komite seleksi, saya juga mengerjakan beberapa ilustrasi turunannya untuk produk-produk pelengkap. Jadi ini hanya ilustrasi yang masuk ke dalam perangko, tapi juga disertai ada seperti ini sih. Jadi ada beberapa produk-produknya yang juga saya gambar, tapi utamanya adalah perangkonya ini. Seperti itu. Kemudian lanjut, slide berikutnya, ya ini salah satu pesanan juga dari Jerman, boleh lanjut. Atau ini beberapa ilustrasi sampul buku non-fiksi oleh Jennifer Ackerman, salah satu New York Times bestseller, terbitan Penguin Press dan Penguin Random House. Nah, untuk bunga yang berwarna hitam putih, itu namanya American Oyster Catcher atau Haematopus palliates. Itu saya lukis berdasar foto burung lain. Jadi berdasarkan spesies burung yang berkerabat dari Australia. Saya hanya mengejar posenya, tapi saya harus merekonstruksi, merubah warna mata, bentuk dan ukuran paruh, warna bulu punggung, dan perbedaan-perbedaan detail lainnya. Jadi seperti itu, praktek-praktek botani membuat saya punya kemampuan untuk bekerja juga sebagai ilustrator lepas. Seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Mungkin itu dulu contohnya. Oke. Berarti tadi Mbak Keke berada di jalur seni botani ya, yang ada di tengah ya, antara presisi dan kebebasan. Iya. Iya. Nah, kalau misalnya dari cara kerja Mbak Keke sendiri nih, gimana caranya menyeimbangkan antara kerja sains sama kerja artistiknya nih? Kalau apalagi tadi di Inggris mendapatkan ilmu yang sangat konvensional, sementara ya dalam prakteknya mungkin bagaimana? Ya itu memang masih selalu bergulat ya untuk menemukan keseimbangan, dan itu kadang sesuai kondisi aja sih, kebutuhan atau yang diminta oleh kebutuhan itu apa. Jika itu memang ilustrasi yang sifatnya lepas, bukan untuk ilmiah, biasanya saya juga cenderung melonggar. Tapi kalau memang untuk ilmiah, maka saya akan berusaha lebih keras untuk mengejar sisi itu. Jadi saya akan belajar lebih baik, memastikan sketsa saya benar. Jadi kadang pernah nih Mbak, kalau udah yang ngerjainnya ilmiah, saya baca deskripsi tumbuhan gitu ya, itu bertaburan istilah-istilah botani yang kalau kata teman-teman IDSBA itu seperti bahasa planet gitu, karena memang berasal dari bahasa Latin ya istilah botani itu. Dan itu untuk membaca setengah halaman deskripsi itu, saya membuka mungkin 40 kali kamus botani. Jadi apakah dia misalnya daunnya bergerigi, geriginya double atau satu, itu semua ada istilahnya. Dan itu kalau untuk yang sudah terbiasa, misalnya ilustrator botani yang bekerja di Herbarium Bogor atau di lembaga penelitian, itu mereka sudah terbiasa ya. Tapi untuk orang awam seperti saya ya mau nggak mau berusaha lebih keras untuk mempelajari. Jadi ya cara mencari keseimbangannya ya dengan itu tadi, dengan tetap belajar. Tetap belajar, kalau sesuai memang harus ilmiah ya saya belajar lebih keras. Kalau tidak harus ya misalnya ilustrasi lepasan yang komersial, itu kan mereka memang tidak mengejar harus ilmiah, itu dipakai bukan untuk penerbitan ilmiah, dan mereka biasanya tenggatnya sangat pendek, bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nggak mungkin juga saya mengejar belajar segala macam kan, ya udah sesuai kebutuhan aja.
Oke. Konsultasi juga nggak ke botaniwan atau ke ahli botani gitu kalau misalnya untuk yang ilmiah Kalau ini? yang untuk karya-karya botani yang misalnya untuk florilegium atau untuk monograf atau untuk pameran seni botani, karena pameran seni botani itu biasanya cukup selektif dalam memilih karya. Mereka Mhm. nggak seperti pameran seni rupa umumnya. Mereka biasanya melibatkan ahli botani untuk mengecek juga morfologi Mmm, tumbuhan yang dilukis atau digambar ya. Jadi kalau misalnya untuk pameran yang saya tahu itu selektif, berarti saya juga ketika melukis juga harus lebih cermat, lebih akurat begitu. mhm, oke. Kalau cara kerja Mbak Keke sendiri nih ketika membuat ilustrasi seperti apa sih? Mungkin ada teknik-teknik tertentu yang umum dipelajari oleh botanical artist? Kalau sebetulnya itu tadi ya, karena ada dua tipe pekerjaan saya. Yang Mhm, satu yang untuk kebutuhan botani, entah yang untuk publikasi, monograf, florilegium, atau pameran seni botani. Yang kedua yang komersial atau seperti ilustrasi kemasan atau iklan segala macam. Yang mmm, pertama, biasanya prosesnya itu butuh waktu lebih panjang. mhm, Jadi saya akan pertama-tama adalah mengetahui identitas tumbuhan. Itu penting banget. Jadi harus tahu mmm, nama ilmiah atau nama latin tumbuhan itu. Dari situ bisa ditelusuri deskripsinya seperti apa. Jadi misalnya dari nama itu bisa dapat, oh ini ciri-cirinya ya, deskripsi mmm, tumbuhannya. Nah itu akan saya pelajari. Kemudian kalau memungkinkan saya atau saya kesulitan, saya akan menghubungi botaniwan yang memang spesialisasinya di taxa itu. Jadi mmm, misalnya ketika saya melukis Amorphophallus titanum, ya saya mengontak ahlinya keluarga arum-aruman itu ya. Tapi kalau melukisnya jahe-jahean, ya saya mengontak ahli botani yang spesialisasinya jahe. Jadi itu sesuai kebutuhan gitu. Jadi mmm, kalau sudah punya bahan, baru biasanya saya mensketsa. Dan kalau sketsanya belum yakin, ya itu saya cek berkali-kali. Ini benar nggak ya? Saya lihat lagi dari bacaan gitu. Kalau nggak yakin, tanya ke botaniwan lagi. Saya tunjukin sketsa saya gini udah oke belum? Kalau oke, baru saya lukis. Lukis mmm, dan itu prosesnya kalau untuk melukis cat air, biasanya saya sketsa itu memang di kertas terpisah. Ini salah satu yang membedakan juga memang butuh bertahap-tahap karena mhm, kalau sketsa di kertas cat air langsung itu ada resiko kertasnya cepat rusak gitu ya. Jadi kalau cepat rusak sementara melukis realis seperti botani itu bisa sampai berlapis-lapis. Jadi bukan sekali jadi. Jadi kayak mmm, lapisan satu, lapisan dua, lapisan tiga, sampai seterusnya sampai mengejar bentuk dan warna seperti aslinya. Nah, supaya kertasnya tetap prima dan tetap bisa bertahan sampai akhir, itu pertama kan memang butuh kertas yang bagus. Kedua, yaitu tadi saya mensketsa di kertas lain. Ketika sketsanya sudah final, baru saya pindahkan ke kertas cat air seperti itu. Nah, biasanya kalau yang untuk ilustrasi apa ya komersial yang tidak harus ilmiah, saya ngelewatin yang proses apa ya proses research saya mmm, sendiri itu tadi. Jadi biasanya karena waktunya mepet bisa 3 hari 2 minggu gitu ya, saya saya langsung melompat ke informasi-informasi penting aja yang kadang instan saya cari dari internet gitu ya. Kemudian saya juga biasanya bisa kalau misalnya dapat objeknya di sini ada, saya foto sendiri, saya kirim ke klien, oke nggak dengan foto ini, kalau nggak oke, klien saya minta menyediakan referensi, kemudian saya langsung sketsa, kalau sketsa disetujui, saya pindah, saya lukis langsung. Terus nanti kalau udah dipindah dan dikirim filenya, seperti itu sih proses oke. kerjanya. Oke, oke. Tadi kan berarti dari cara kerjanya nih. Mungkin Iya, ilustrator nih yang pengen serius juga di seni botani, mm-hmm. siapa tahu penasaran ya. Peralatan Iya. apa sih yang biasanya wajib ada nih kalau mau serius bergelut di dunia ini? Berarti bukan yang cuman gaya bebas ya, yang cukup presisi. Karena aku Mm-hmm. lihat di Instagram yang Mbak Keke itu ada digambar juga nggak ya silet?
Oh iya, itu Heeh. kalau mungkin yang serius tadi ya Mbak, yang Heeh. memang butuh untuk sampai ke bagian dalamnya itu memang kadang kalau kita punya spesimen itu untuk melihat bagian dalamnya memang kita potong, kita iris gitu ya, dissection, Hmm. kita lihat penampangnya tampak seperti apa untuk digambar. Tapi Hmm. ya itu tadi, itu biasanya untuk yang lebih identifikasi tumbuhan atau yang lebih ilmiah. Tapi kalaupun nggak seperti itu, tampak utuh dari luar pun juga termasuk dalam seni botani. Yang penting adalah apakah kita bisa menunjukkan identitas tumbuhan itu dengan jelas. Kalau alatnya sendiri tergantung media Mbak, karena seni botani ini meskipun dulunya identik dengan cat air, sekarang nggak lagi. Jadi mau pakai media apa aja sebetulnya cukup sama dengan melukis atau menggambar. Jadi Hmm. bisa pakai drawing pen, bisa pakai pensil, pensil grafit gitu, bisa pakai pastel, pakai akrilik. Nah itu udah sesuai mediumnya aja karena tiap medium punya kebutuhan alat dan bahan yang berbeda-beda. Tapi kalau cat air biasanya yang saya utamakan adalah kertas, kertas yang baik. Karena bedanya melukis yang ini botani yang harus berlapis-lapis tadi Hmm. itu bisa dikejar ketika kertasnya oke gitu, lebih mudah lah, bukannya mustahil kalau kertasnya jelek jadi nggak bisa bikin karya bagus juga enggak, tapi maksudnya akan lebih mudah jika kertasnya bagus. Jadi memilih kertas cat air yang kuat, yang tidak mudah rusak, kemudian juga yang bisa dilapis berkali-kali itu berpengaruh. Kemudian juga tentunya kalau cat air butuh kuas, butuh cat airnya sendiri. Dan Hmm. kalau untuk cat air misalnya, cat yang seperti apa yang dicari? Kalau saya biasanya akan bilang cat air yang sudah terbukti tahan lama gitu, yang itu biasanya profesional. Karena cat yang profesional itu biasanya bisa sampai puluhan ratusan tahun warnanya tidak pudar. Gitu. Hmm. Sementara kalau yang bukan profesional bisa saja nanti memudar gitu ya. Dan selain itu biasanya saya juga meminta cat yang transparan. Jadi kalau cat air itu cirinya itu kan indahnya tuh di transparansinya gitu ya. Ya. Beda sama cat minyak atau akrilik, dia transparan gitu. Nah, transparan kemudian juga saya cari yang istilahnya single pigmented. Jadi hanya satu warna dibuat dari satu pigmen. Hmm. Kan ada yang misalnya warna biru tapi itu dari 2 pigmen atau 3 pigmen. Nah itu sebaiknya dihindari kalau saya. Saya lebih suka satu warna Alasannya apa satu tuh? pigmen. Alasannya ketika nanti dicampur, resiko untuk warna menjadi kusam itu lebih kecil. Jadi Oke. meskipun dicampur, bayangin kalau misalnya satu warna itu terdiri dari 3 pigmen, nanti saya akan mencampur mungkin 3-4 warna, berarti 3 kali 3 pigmen gitu, atau 3 kali 4 pigmen. Jadi sangat banyak dan itu ada kemungkinan keruh gitu, warnanya lebih Hmm. seperti itu sih. Itu Hmm. biasanya saya gunakan untuk melukis. Oke. Kalau dari semua nih yang udah pernah dikerjakan mungkin ada pengalaman seru nggak? Misalnya tanaman apa sih yang paling menarik untuk diilustrasikan? Sama mungkin ketika ingin menggeluti seni botani ini, dari Mbak Keke sendiri ada saran nggak untuk misalnya ilustrator yang mau misalnya harus sabar atau apa gitu? Ya, kalau mungkin jawab yang pertama ya, Mhm. pekerjaan atau proyek apa yang paling seru. Mungkin kalau sejauh ini rekor saya itu ketika ngelukis bunga bangkai raksasa, Mbak. Jadi Oke. Titan Arum atau The Titan itu waktu itu saya lukis sesuai ukuran aslinya. Jadi lukisannya tuh sekitar 2,4 meter dan itu tetap di atas kertas dengan cat Wow. air dengan tingkat perincian sesuai standar saya ngelukis botani. Jadi kalau di situ saya melihat ada bintil-bintil ya saya lukis bintil-bintilnya, ada venasi yang minor, mayor itu juga saya lukis gitu. Jadi Itu aku mungkin lihat sih di Instagram gambarnya, gede banget. ya gede dan rinci. Jadi
mungkin kalau dilihat dari jauh ya biasa aja gitu ya. Tapi kalau dilihat dari dekat, ya itu perjuangannya. Jadi itu mungkin yang bisa dibilang paling gila yang pernah saya kerjakan sih, dan Waktu paling itu seru untuk juga. pameran Dan ya? ya betul, itu untuk pameran yang waktu itu ajang pameran serentak 25 negara. Jadi waktu ini ada hubungannya sama IDSBA sih, komunitas pendidikan. Jadi ketika pameran saya berpikir kan memang salah satu subjeknya harus tanaman asli liar negara itu. Terus saya mikir tanaman ikonik Indonesia udah pasti bunga bangkai karena itu endemik Mbak. Jadi hanya ada di Pulau Sumatera, dan itu kalau di luar negeri karena mereka biasanya punya tumbuhannya, mendapat izin untuk merawat tumbuhan. Kalau mekar itu yang ngantri untuk nonton bunganya bisa seperti ular. Jadi itu terkenal sebagai, karena memang dia adalah bunga, sebetulnya bukan bunga. Jadi bunga itu ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Dia bunga majemuk yang tidak bercabang, terbesar di muka bumi. Dan itu punya Indonesia gitu. Jadi saya mikir, wah ikonik nih kalau saya ngelukis bunga bangkai raksasa. Dan entah kenapa kebetulan banget waktu itu berdekatan dengan saya baca berita akan mekar bunga bangkai di kebun raya Bogor. Jadi saya ngerasa, wah saya disuruh melukis bunga ini nih gitu kan. Tapi waktu itu nggak mikir bahwa itu bakal melelahkan, bakal mengacaukan pola hidup saya atau gimana. Ya udah deh berangkat gitu, terus cari bahan gitu. Terus ketika melukis, gila ngapain juga ngerjain kayak gini. Karena itu benar-benar gede banget, dan ya akhirnya kerja kayak lembur terparah yang pernah dikerjain. Berapa lama proses pengerjaannya? Nah, karena itu mepet juga sama tenggat pameran, jadi saya memang hanya punya waktu 1 bulan. Satu bulan, padahal saya biasanya lukisan A3 atau A2 itu sekitar paling cepat itu 2 minggu, Mbak. Ukuran 30 kali 40 cm gitu, atau 40 kali 60 cm itu saya biasanya sekitar 2 minggu. Nah ini saya suruh melukis 2,4 meter, tingginya, lebarnya 1,2 gitu, dalam waktu 1 bulan. Jadi itu lemburnya udah nggak tahu lagi tuh kayak gimana. Udah, itu yang ngelakuin lainnya sih. Saya udah pesan ke suami dan keluarga, titip anak ya. Titip anak, saya bakal kerja dari pagi sampai malam hanya ngerjain ini. Tapi itu juga serunya bersamaan sama harus nyiapin pamerannya. Kan itu komunitasnya masih baru, pameran pertama kali untuk ajang internasional gitu kan. Jadi itu makanya saya bilang pengalaman yang paling seru. Berarti Mbak Keke sekaligus jadi penyelenggara ya, yang mengelola pamerannya? Iya, waktu itu iya, untuk yang Indonesia kan tiap negara ada panitianya. Oke. Tadi kalau misalnya ngomongin soal si IDSBA ini, sebenarnya awalnya gimana sih sampai Mbak Keke mendirikan ini? Wah itu juga panjang tuh Mbak. Mungkin bisa secara singkat kali ya. Secara singkat. Jadi waktu di Inggris itu kan aku memang baru kenal tentang seni botani, dan sempat mikir sih nanti di Indonesia punya teman nggak ya, ada barengan nggak ya, dan waktu itu memang nggak ketemu siapa-siapa. Waktu googling seni botani Indonesia atau seniman botani Indonesia, paling yang muncul nama seniman luar tapi ngerjain tumbuhan Indonesia. Jadi belum ketemu waktu itu siapa yang aku bisa ajak berteman dan bareng-bareng ngelukis botani gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya karyanya lolos kemudian pameran di Han Institute itu. Dari situ, itu kan di Amerika Serikat. Nah, saya mengajukan proposal dan dapat hibah perjalanan dari Bekraf. Nah, karena saya ingin memberikan apresiasi atas hibah itu, saya berjanji untuk mengajar dalam workshop. Nah, ternyata waktu saya ngadain workshop, baru sadar sebetulnya banyak yang tertarik gitu. Banyak yang tertarik dan ingin belajar tentang melukis botani ini. Nah, dari teman-teman yang
ketemu di workshop itu sih yang sekarang ngejalanin IDSBA bareng-bareng seperti Oke. itu. Dan itu awalnya nggak ada apa ya, nggak official ya, nggak resmi jadi komunitas, cuma kayak grup WA gitu aja. Hmm. Tapi ketika saya ajukan, karena saya sebenarnya sudah tahu sih, waktu di ikut Han Institute itu ada kongres seni botani, dan mereka tahun 2016, mereka punya rencana bahwa 2018 mereka akan mengadakan pameran serentak untuk tumbuhan liar asli setempat. Yang tadi saya ceritakan salah satu bunganya Tritan Arum itu. Itu waktu ikut kongres itu saya udah apa ya, nggak mungkin gitu lah. Itu kayak mimpi aja kalau sampai ikutan, karena salah satu syaratnya adalah harus diselenggarakan oleh perhimpunan setingkat negara, nggak bisa perorangan. Jadi harus perhimpunan, karena yang lainnya memang perhimpunan gitu. Terus nggak terlalu jauh dari tenggat pendaftaran negara untuk masuk ke ajang itu, ajang Botanical Art Worldwide, saya coba-coba gitu tanya ke teman-teman grup WA itu, saya tuh sebenarnya ditawarin begini loh, Indonesia kira-kira bisa nggak ikut pameran seni botani serentak sekian negara gitu. Terus ternyata semua mau gitu. Dan itu sebetulnya waktunya tinggal 6 bulan dari hari pelaksanaan pameran. Karena mereka mau serentak. Mereka minta itu harus kena 18 Mei. IDSBA didirikan 20 November 2017, pamerannya harus 18 Mei. Itu udah syarat wajib. Jadi selama 6 bulan itu kami jungkir balik. Teman-teman dan saya itu jungkir balik untuk pertama meresmikan komunitas, karena harus berbadan hukum kan. Terus setelah itu bekerja sama LIPI juga maunya yang bekerja sama dia harus berbadan hukum. Jadi ngurus itu aja udah lama. Dan masing-masing semua orang itu juga harus mengerjakan karya. Dan karyanya juga harus lebih, bukan Mei. Mereka harus dikumpulkan kalau nggak salah Februari atau Januari gitu. Untuk masuk ke bakal digabung di kompilasi 25 negara itu, dan nanti akan dipamerkan di setiap negara. Jadi semua karya yang dikompilasi akan diputar di setiap negara. Nah itu deadline-nya kalau nggak salah Januari. Jadi itu benar-benar akhirnya membuat sekarang teman-teman IDSBA itu jadi kompak banget. Itu karena itu dimulai dari kegilaan itu sih. Dan saya ngerasa kami beruntung aja saling menemukan gitu, dan entah bagaimana saling percaya sehingga bisa jadi komunitas seperti ini gitu. Oke. Dan Tapi sekarang udah komunitasnya terbuka untuk umum kan? iya, terbuka untuk umum. Oke. Terbuka, jadi siapa aja bisa ikut, bahkan belum bisa melukis botani atau menggambar botani pun tidak masalah, karena kita belajar sama-sama seperti itu. Oke. Kalau berarti misalnya tadi IDSBA didirikan, dan aku ngelihatnya sih memang dia juga termasuk salah fokusnya mungkin meningkatkan awareness terhadap seni botani ini dan juga flora natif di Indonesia itu. Dan kalau melihat dari sekarang nih, menurut Mbak Keke, masa depan botanical art gimana sih? Dan mungkin para ilustrator yang menekuni bidang ini ya, aplikasinya sekarang tuh sudah kemana aja, mungkin potensinya juga kemana gitu, bisa diceritain? Kalau sekarang sebetulnya saya ngerasanya begini, yang tadi saya bilang, dari mungkin tahun 90-an sama sekarang gitu ya, itu masih sekarang lagi ada kebangkitan seni botani sih Mbak. Jadi yang dulunya negara itu tidak punya seniman botani, apalagi perhimpunan botani, sekarang ada. Karena entah kenapa orang tuh punya kesadaran yang makin tinggi terhadap alam, terhadap flora, terhadap tumbuhan gitu. Kebutuhan itu butuh disalurkan juga kan. Dan saya pikir dengan melukis atau menggambar tumbuhan-tumbuhan itu, kita kan ikut mendokumentasi, dan otomatis kalau misalnya kita publikasikan membantu juga kesadaran masyarakat untuk konservasinya gitu. Jadi kayak saya lihat orang sekarang makin sadar gitu bahwa tumbuhan itu posisinya penting gitu di dalam kehidupan kita.
Dan kalau misalnya dilihat ke depan, masa depannya kayak gimana? Kayaknya saya merasa positif sih. Kenapa? Karena kalau dulu ketika saya awal kenal seni botani, itu kebanyakan seniman botani itu bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma yang sudah baru belajar atau baru menjadi seniman setelah pensiun. Sementara saat ini itu senimannya malah muda-muda, terutama di negara-negara yang baru ya Mbak, yang dulunya belum punya perhimpunan, belum punya tradisi, kemudian ada gitu, seperti di Rusia, termasuk Indonesia, kemudian Singapura, Thailand. Itu di Thailand kemarin saya lihat pameran, yang ikut pameran itu remaja-remaja. Jadi mereka sudah mengenal seni botani sejak sekolah, bukan kuliah, sejak sekolah dan sudah mulai berpameran. Nah di IBSDA itu kami juga punya yang masih remaja, anggota remaja atau yang masih anak kuliah gitu ya. Jadi saya pikir kalau mereka terus menekuninya akan jadi masa depan yang baik sih, karena toh di berbagai negara juga muncul gitu. Jadi saya pikir itu saling berhubungan lah antara pelaku dan penikmat, karena menikmati pun suatu saat juga ingin terlibat seperti itu. Kalau potensinya berarti bisa ke mana aja nih? Kalau potensinya misalnya seperti saya lakukan kan, ketika kita sudah bisa memiliki keterampilan melukis realisme, kemudian memahami atau merekonstruksi sesuatu, itu bisa misalnya mau menjadi ilustrator lepas, saya pikir banyak sekali, karena kalau untuk produk-produk mereka selalu butuh deh ilustrasi. Makanan itu pasti dari tumbuh-tumbuhan kan banyak tuh Mbak, melukis, strawberry kek, jeruk, atau buah-buahan atau apa, itu termasuk yang cukup populer, banyak permintaan untuk industri-industri komersial ya gitu, atau retail. Terus juga kalau yang minatnya di ilmiah, tetap dibutuhkan ilustrator untuk itu tadi identifikasi tumbuhan-tumbuhan baru dan segala macam. Jadi saya pikir ada pasar yang siap menerima sih, tinggal dilatih aja kemampuannya begitu. Tadi kita udah ngobrolin nih kurang lebih ya tentang seni botani, terus tadi Mbak Keke juga sempat cerita nih mungkin baru secara teori ya, teknik-tekniknya seperti apa, alat yang digunakan bagaimana. Dan sekarang nih untuk selanjutnya kita coba, Mbak Keke kan mau demoin ya, untuk coba menggambar satu bunga nih. Biar kita bisa ngelihat sendiri sebenarnya tekniknya seperti apa sih ketika menggambar tumbuhan ini. Gimana? Ya, boleh. Ya. Ya, jadi biasanya saya akan siapin kertas, dan ini kertasnya biasanya hot press. Saya pakai kuas, tadi sudah tampak, kemudian juga pakai masking fluid. Masking fluid ini medium tambahan dari latex untuk menjaga supaya kertas tetap putih bagian bawahnya, karena cat air transparan ya, jadi kita harus tutupi supaya tidak terlukis dengan cat yang lebih tua. Nah ini teknik saya itu banyak menggunakan wet into wet atau sapuan basah di atas basah. Jadi yang pertama saya lakukan adalah glazing, memastikan permukaan kertasnya sudah basah, baru saya jatuhkan cat. Nah, catnya biasanya sudah saya siapkan seperti ini, dan saya gores, saya jatuhkan di tempat-tempat yang saya lihat memiliki warna seperti ini, birunya saya pakai kobalt. Nah, saya jatuhkan kobalt di situ. Kemudian saya juga tambahkan ini warna gas ultramarin mengikuti bentuk dari kelopak. Saya juga tambahkan Winsor Violet dari situ bisa kelihatan kan bahwa ini kertasnya masih cukup lembab atau basah. Ini di speed up supaya bisa lebih cepat. Karena sebenarnya melukis botani itu nggak dalam hitungan jam sih, hitungannya hari. Jadi agak lama ini saya percepat. Nah, ketika ada venasi atau urat-urat bunga,
itu kadang saya melukis malah negatifnya. Jadi bagian senasi yang pucat atau warnanya lebih muda itu saya hindari, saya lukis bagian luarnya. Jadi saya campur warna lagi. Ini adalah warna kobalt. Tadi udah saya glazing. Jadi catnya akan menyebar. Kalau tekniknya wet on wet, itu cat otomatis menyebar. Hasilnya adalah goresan yang halus. Ini pun ketika saya membuat senasi, garisnya itu nggak tajam. Karena catnya masih cukup lembab, garisnya meskipun tipis, itu tepinya kabur. Itu cocok sekali untuk menggambarkan senasi atau urat pada bunga atau pada daun. Nah, ini kurang lebih dikerjakan per bagian. Jadi kalau satu kelopak diselesaikan, kemudian kelopak berikutnya diselesaikan, dan seterusnya. Jadi saya mencampur warna lagi untuk kelopak sebelah kiri. Saya juga supaya nyaman, jadi gerakannya supaya bisa presisi. Salah satu tips atau trik saya adalah saya putar kertasnya. Jadi kertas nggak selalu diam di atas easel. Saya cenderung melukis di atas meja saja yang datar. Jadi kertas saya putar-putar supaya gerakan tangan saya nyaman dan saya bisa mendapatkan garis yang presisi. Seperti itu. Dan saya akan glazing lagi untuk tambahkan warna. Jadi saya hampir tidak pernah mendapatkan goresan yang tajam gitu. Karena saya glazing dulu sebelumnya. Nah, ini saya menegaskan tepi ya. Jadi supaya dapat gambar yang rapi juga berarti kadang harus dirapi-rapikan lagi. Ini saya glazing lagi hanya dengan air bersih kalau diperhatikan. Kemudian saya mau tambahkan, jadi yang kelopak ini sudah masuk ke layer kedua. Tadi layer pertama saya tunggu kering, kemudian ini layer kedua. Saya tambahkan warna yang lebih gelap. Ini yang tadi saya bilang kenapa lebih mudah jika menggunakan kertas yang kuat, karena saya melukis dengan banyak lapisan atau layer tadi. Ini saya campur warna kuning, ini saya pakai transparan yellow dari Winsor & Newton untuk bagian tengahnya. Ini saya pakai French ultramarine, saya perkuat bagian senasi. Ini dipercepat supaya segera selesai. Karena memang lama sekali kalau melukis botani. Nunggu kering, kemudian tumpuk lagi, lanjut lagi. Kalau untuk satu gambar ini berapa lama nih real time-nya? Real time-nya ini sebetulnya objeknya sederhana, Mbak. Dan ini kecil loh sebetulnya. Jadi, dan ini untuk demo kelas daring saya. Dan saya ingat bahwa sebetulnya cuma butuh sekitar cumanya seni botani ya Mbak. 3 jam. Okay. 3 jam itu udah cepet banget, udah ngebut. Dibanding kalau lukisan standar saya biasanya tuh 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Kalau lukisan botani kan cukup sederhana. Jadi ini saya persingkat menjadi 15 menit demonya. Itu untuk menunjukkan aja sih bahwa saya ngelukisnya kurang lebih tekniknya seperti ini sih Mbak. Jadi cat air itu warnanya kan transparan dan dia dari kondisi basah ke kondisi kering ada perubahan warna. Biasanya sedikit lebih pucat kalau sudah kering. Jadi harus ditumpuk lagi sampai nanti ketika kering dapat warna yang kuat, gitu, yang intensitasnya sama dengan yang kita tuju atau spesiesnya. Kalau ini bunga apa yang digambar ya? Ini pensi Mbak, bunga pensi yang fotonya juga saya ambil sendiri sih. Jadi biasanya kalau saya
mau melukis, saya juga memotret sendiri tumbuhan itu supaya saya punya bahan. Dan kalau untuk kelas daring gini kan memang lebih enak dari foto karena sama-sama jauh kan, berjauhan gitu, menjelaskannya lebih susah kalau beda objek. Jadi ini menggunakan objek yang sama dan semua nanti melukis benda yang sama. Nah kalau cat air kayak warna kuning gini ya, itu kalau nggak mau kotor, karena kuning bercampur biru itu kan ada kemungkinan menjadi hijau. Nah itu berarti juga harus dipikirkan bahwa bagian biru dari kelopak jangan sampai selalu bersentuhan dengan kuningnya. Itu bisa misalnya dengan dilukis di layer yang terpisah, bukan di saat yang bersamaan. Seperti itu. Oke. Ditunggu kering dulu gitu ya? Ya, ditunggu kering, baru misalnya yang tadi sebelumnya lapisan pertama biru, baru lapisan yang kedua setelah lapisan pertama kering, lapisan kedua mengerjakan bagian kuning. Nah, ini yang saya bilang bahwa kalau kita pakai warna yang single pigment, satu warna satu pigment, itu warnanya nanti bisa dapat cerah gitu ya, warnanya cerah. Ya kurang Kesulitannya lebih apa biasanya kalau kesulitannya apa biasanya kalau menggambar dengan cat air ini? Menggambar dengan cat air itu pertama cat air kan transparan, Mbak. Jadi dia kalau ada kesalahan akan sulit dihapus dan tidak bisa ditumpuk. Karena tetap akan muncul. Beda sama cat minyak atau akrilik yang bisa ditumpuk kemudian nggak kelihatan bawahnya gitu kan. Nah kalau cat air nggak bisa. Jadi kita harus ngakalin itu menjadi bagian apa gitu biasanya kalau terjadi kesalahan. Atau ya jangan melakukan kesalahan. Gitu. Jadi biasanya kalau cat air cenderung bekerja dari muda ke gelap. Atau dari terang ke gelap. Muda ke warna tua gitu. Supaya karena kalau warna tua nggak bisa dijadiin muda. Biasanya muda dijadiin tua. Gitu. Terus teknik cat air tuh banyak, Mbak. Kebetulan saya memang sangat suka dengan teknik membasah tadi wet into wet. Jadi teknik yang saya tunjukkan di sini adalah teknik basah. Sementara ada juga teknik misalnya yang kering, namanya dry brushing. Itu ngelukisnya pakai airnya sedikit aja dan nggak bergerak. Kalau saya tadi kan pigmennya berpindah ya, karena bawahnya basah, sama seperti air mengalir, pigmen pun ikut mengalir bersama dengan air. Nah, itu cukup menantang biasanya buat yang baru mengenal cat air. Karena mereka kadang panik. Ini catnya malah pindah kemana atau muncul apa gitu ya. Dan itu biasa kok, itu wajar banget untuk orang yang baru mencoba cat air. Tapi kalau sudah terbiasa, kita jadi hafal sebetulnya mereka akan pindah kemana sih, mereka akan menyebar seperti apa sih begitu. Jadi memang kuncinya di latihan supaya bisa mengendalikan cat air begitu. Jadi ini udah kayaknya layer ketiga, jadi biasanya saya hanya tinggal perlu menambahkan detil-detil kecil gitu ya, menggelapkan bagian-bagian tertentu. Berarti tadi kalau misalnya bisa ngasih saran nih buat ilustrator yang mau menekuni seni botani dan juga menggunakan medium cat air, kira-kira apa nih tipsnya? Atau sarannya ya? Sarannya banyak belajar, banyak latihan. Karena ya sama seperti semua keterampilan, baru bisa dikuasai jika jam latihannya sudah banyak. Gitu. Jadi kalau saya sendiri ya, karena saya juga seorang ibu rumah tangga dengan segala urusan lainnya, saya dengan sengaja harus menyiasati diri dengan punya waktu untuk berlatih gitu. Jadi nggak boleh pas pengen latihan terus gitu ya, tapi pas nggak pengen sebulan nggak ngapa-ngapain. Tetap harus diusahain punya waktu khusus untuk berlatih.
gitu, entah seminggu sekali atau apa, tapi lakukan terus-menerus gitu, supaya kalau yang seperti ini menurut saya itu bukan cuma kita logika sih, tapi udah hafalan dari tubuh kita. Jadi biarkan tangan dan mata kita punya memori atau ingatan untuk mengerjakan itu. Jadi sinkron antara mata dan tangan, bahwa aku melihat seperti ini, hasilnya juga harus seperti ini gitu. Jangan geser gitu. Nah itu butuh latihan untuk menyamakan mata dan tangan. Latihan dan latihan itu Mbak. Kuncinya itu ya. Iya, di mana-mana sih kayaknya. Kalau keterampilan kuncinya latihan. Sama kayaknya menulis, bernyanyi, semua itu kan butuh latihan. Dan ya tentu saja kalau mungkin seni botani perlu tambahan ketelitian dan ketekunan. Karena tidak terlalu cepat ya, cenderung butuh waktu. Oke. Ini udah mau jadi ya? Udah mau jadi, iya udah mau jadi ya. Itu berlapis-lapis, jadi ya pelan-pelan gitu. Berarti ada berapa layer nih sebenarnya? Sekitar 3-4 layer biasanya kalau untuk warna begini. Nah itu nanti yang paling terakhir ketika lukisan sudah kering, kertas sudah kering, itu masking fluidnya dikelupas. Dipastikan dulu semua sudah kering. Kan tadi saya memberi aplikasi namanya masking fluid, itu medium dari latex gitu. Nah itu saya kelupas pakai jari seperti ini. Nah jadi putih kan. Itu salah satu medium yang saya sangat sukai. Nah terus dari saya warnai bagian itu terakhir. Biasanya untuk akhir. Berarti untuk membiarkan area yang putih tetap putih tuh nggak boleh kena cat air ya, nggak boleh kena warna maksudnya. Iya, nggak boleh kena warna. Karena kalau dikasih cat putih juga nggak bisa kalau dicat air. Cat putihnya kan transparan ya, jadi putih nggak terlalu bagus sih kalau dicat air, jarang dipakai. Udah jadi deh. Yeay. Begitu. Wah cakep sih. 3 jam nih ya aslinya. 3 jam. Ini udah dipercepat. Oke, kalau begitu mungkin kita tutup dulu ya sesi kali ini. Iya. Terima kasih Mbak Keke. Berarti kalau misalnya ada yang mau, mungkin siapa tahu nih nanti dari yang nonton ada yang pengen tanya-tanya lebih lanjut ke Mbak Keke, boleh nggak? Boleh, bisa DM di Instagram saya @inikeke, atau kalau misalnya tertarik sama komunitasnya juga boleh cek @idsda biasa. Itu ini kok akan menjawab kalau misalnya ada yang ingin tanya-tanya. Ya kan? Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih Mbak Keke buat ngobrol-ngobrolnya sama untuk demo singkatnya. Iya. Makasih juga buat Jakten untuk sesi ini. Makasih Jakten. Iya, sampai jumpa lagi. Dadah. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda.
klik di browser Anda www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.